Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi kita dalam PJJ PAI pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar, diberikan pemahaman, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Beliau memiliki pengetahuan yang luas, menguasai ilmu perbintangan, matematika, pandai membaca dan menulis. Beliau yang menemukan pena ya anak-anak. Beliau juga pandai menjinakkan kuda dan memanfaatkan kuda untuk tunggangan dan pengangkut hasil tanaman. Beliau terampil dalam menjahit dan bercocok tanam. Beliau adalah nabi yang sangat senang belajar, berkreasi, menemukan hal-hal baru untuk mempermudah kehidupan manusia dan semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang perlu kita lakukan setelah kita mengetahui kisah Nabi Idris alaihi salam? Yang perlu kita lakukan adalah meneladani sikap terpuji Nabi Idris. Nah, sikap apa saja yang harus kita teladani? Kita harus meneladani sikap terpuji yang beliau miliki. Salah satunya adalah kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan. Kita pun juga harus memiliki sikap rajin dalam belajar, rajin dalam menuntut ilmu. Apalagi umat Islam memang diwajibkan menuntut ilmu. Sejak kapan kita diwajibkan menuntut ilmu? Dari lahir hingga kita meninggal dunia, hingga kita memasuki liang lahat atau liang kubur. Bagaimana caranya belajar? Belajar dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, membaca. Dengan membaca, kita menambah banyak ilmu pengetahuan. Kedua adalah menulis. Dengan menulis akan memudahkan kita mengingat pelajaran. Ketiga, mendengarkan penjelasan guru agar memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Yang keempat adalah kita mengamati peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa belajar pada alam. Berikutnya, bertanya tentang hal-hal yang tidak kita mengerti kepada seseorang yang mengetahui. Kita harus memiliki keberanian loh nak untuk bertanya ya. Nah, seperti Nabi Idris alaihi salam yang pemberani hingga digelari Asadul Usud atau singa dari segala singa. Dan terakhir, selalu ingat untuk berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu pengetahuan, diberikan pemahaman terhadap yang dipelajari, dimasukkan dalam golongan orang-orang saleh, dan diberikan keselamatan serta petunjuk oleh Allah. Nah, doa ini biasanya kita panjatkan sebelum dan sesudah belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhinya. Kegiatan berikutnya adalah mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Guru berikan di grup WhatsApp. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dan yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Bu Guru akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.